Baik, pemirsa Tegar TV, sesi kedua kita akan mulai. Tentunya tadi terputus. Ya, terputus karena waktu pula dibatasi. Sesi pertama harus ada 12 menit, 3 menit kita harus istirahat. Kita akan lanjutkan, tadi terputus. Dr. Hadi Muhammad Aditya MBoyNet menjelaskan tadi pada saat Mukernas ada 3 capres yang hadir. Lalu ada 8 program ADDI ini. Mungkin nanti kita kupas lagi. Untuk itu kita coba dulu, bisa Dr. Aditya menjelaskan dari 3 capres yang hadir pada saat Mukernas ADDI di Jakarta. Silakan. Ya, alhamdulillah waktu itu awal November 2023 ya. Menjelang penetapan ya. Iya, betul. Waktu itu ketiga capresnya itu hadir. Alhamdulillah pada hari pertama Pak Prabowo menyampaikan pembekalan lah kami. Ya. Kemudian kami juga bisa lihat, ini Pak Prabowo. Kalau sebelumnya kan kita cuma bisa lihat di TV, di handphone misalnya. Ini bisa melihat langsung gitu, dan lumayan lama juga ya. Yang hari keduanya Pak Ganjar Pranowo juga memberikan pembekalan dia kalau misalnya nanti dia jadi presiden itu apa yang akan dia lakukan itu ya. Yang terakhir pas hari terakhirnya Mukernas itu adalah Pak Anies Baswedan. Jadi juga persis sama dan waktunya juga sama. Jadi pagi sampai siang. Jadi berapa durasi lamanya? Dari sekitar 1,5 sampai 2 jam. Sama waktunya. Jadi memang ke seluruh peserta Mukernas itu bisa ada yang juga minta foto, bisa salaman, macam luar biasa, dan mereka juga meladeni ya. Jadi alhamdulillah sebenarnya kalau mau jujur sebelum ada debat capres, kita sudah lihat kira-kira apa ya yang mau ditampilkan, yang program-program unggulan mereka sudah paparkan di kita ya. Dan barangkali ADI sudah punya penilaian sendiri. Oh, ini yang harus bisa jadi ini kayak biasanya ada naluri kayak Pak Ustadz nanti rasanya itu enggak lah. Jadi kemarin setelah Mukernas, kemudian Bapak Ketua Umum kami membuat semacam himbauan juga sekaligus perintah kalau dengan kami itu bahwa LDI itu adalah bukan organisasi politik, kita ormas. Kita menghadapi pemilu 2024 itu netral dan aktif. Netral artinya kita tidak berpihak dengan partai politik manapun, tapi juga kita aktif, Bang Thohir. Kita nggak boleh golput. Kita tidak boleh tidak peduli dengan pesta demokrasi ini. Jadi kami juga menghimbau ke seluruh warga LDII khususnya untuk aktif. Bahkan alhamdulillah beberapa pengurus, beberapa warga LDII juga ada yang jadi panitia KPPS dan sebagainya. Itu buat kami ada juga yang terlibat di pengamanan gitu ya. Jadi memang menerjemahkan kata-kata aktif itu, kalau kami kalau memang tidak terlibat ya kita sebagai pemilih alhamdulillah ini sudah habis tintanya. Kita semuanya alhamdulillah harus ikut, harus nyoblos gitu, dan kita juga memberikan arahan bagaimana nyoblosnya itu supaya tidak mubazir. Karena kan agak ini juga Pak Thohir kan, jangan bayangkan LDI itu seperti saya dengan Pak Ustadz. LDI itu kan misalnya ada yang di desa, ada yang di kampung dengan pendidikan yang mungkin kurang memadai pengetahuannya. Kita juga kemarin alhamdulillah kami beberapa kali itu kalau istilahnya kita itu turun ke bawah. Jadi kita mensosialisasikan supaya ikut aktif. Kalau yang belum ada namanya di tempat-tempat itu ya kita coba tanyakan, biar nanti pas hari pencoblosannya jangan lagi ini kan mempermasalahkan kok saya nggak ada dan sebagainya. Jadi jauh-jauh hari. Nah, yang terpenting waktu itu kita juga, karena kan itu ada 5 kertas suara loh. Betul. 5 kertas suara, ada yang ada fotonya, ada yang cuma ada namanya dan lumayan. Jadi memang alhamdulillah sih tersosialisasi ke semua warga, dan warga juga ada yang misalnya kurang jelas kita coba kasih pengertian dan sebagainya. Ya alhamdulillah, insya Allah ya kalau menurut saya pemilu tahun 2024 itu juga menandakan kebesaran hati bangsa Indonesia. Di banyak tempat kan tidak ada hal-hal yang yang kita khawatirkan gitu ya. Kita damai, kemudian juga setelah
nyoblos juga kita tetap tidak ada riak-riak lah. Ya, yang malah yang kita lihat tuh malah di pusat ya. Ada demo dan sebagainya. Itu yang ya mudah-mudahan ya kita tetap berharap siapapun nanti yang terpilih tetap bisa memberikan melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Betul. Kemudian juga bisa merangkul semuanya. Betul. Karena amanah ini kan untuk bangsa dan negara ya. Betul. Kemudian juga bisa berlaku yang seadil-adilnya gitu loh. Jadi memang kita sudah lupakanlah pemilihan kemarin, kita ke depan, mari kita bersama-sama untuk memberikan karya terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia. Iya, baik. Ya, terima kasih Pak Dr. Haji Muhammad Aditya. Kita coba ke Ustadz Dr. Andes Haji Antoni. Bagaimana menurut sudut pandang dari Ustadz Antoni sendiri tentang 3 capres yang menghadiri Mukernas LDII di pusat? Silakan. Baik. Jadi kalau kita melihat kan ini orang-orang pilihan, Pak. Orang-orang pilihan asli. Iya. Orang-orang terbaik di negeri ini. Betul. Ya, semuanya baik. Ya, semuanya baik. Iya. Ya, hanya saja kita kan memang harus menentukan pilihan. Betul. Yang LDI itu netral aktif, artinya kita tidak akan mengemukakan kepada siapapun apa yang menjadi pilihan kita. Iya. Karena memang ya namanya aktif ya harus memilih, iya. Tapi kita yakin siapapun yang terpilih dari ketiga ini adalah orang-orang terbaik bangsa. Insya Allah akan membawa kemaslahatan bangsa Indonesia lebih baik ke depan. Amin. Ya. Lalu mungkin bisa dijelaskan kalau ngelihat dari pembekalan yang disampaikan oleh 3 capres itu tadi pada saat kita Mukernas, barangkali programnya hampir sama barangkali. Kira-kira Ustadz Agus ya. Kalau kita lihat Pak, umpama digabungkan saja itu lebih baik lagi. Jadi misalnya Pak Prabowo yang terpilih, apa yang baik dari program keduanya yang nomor 1 dan nomor 3 dikolaborasikan, itu kan lebih baik untuk bangsa dan negara. Lebih indah, betul. Nah, ditambah lagi dengan program yang sudah dilaksanakan oleh presiden-presiden sebelumnya, yang baik-baik mungkin harus diteruskan. Karena kita ingin berkelanjutan. Sesuatu yang baik itu kenapa tidak harus dilanjutkan? Insya Allah begitu, Pak. Baik. Jadi artinya kita menilai siapapun yang jadi, insya Allah ini baik. Siapapun yang jadi, insya Allah itu mendapat terbaik yang terbaik untuk bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Luar biasa, Ustadz Haji Antoni. Kita ke ketua DPW di Lampung, Dr. Haji Muhammad Aditya MBM. Tadi pada sesi sebelumnya menyampaikan ada 8 program LDII. Bagaimana menurut Pak Ketua? Silakan untuk di Provinsi Lampung ini. Iya, di LDII itu memang ada dicanangkan udah lumayan lama juga ya Bapak Fakir ya. 8 program bakti LDII untuk bangsa dan negara ya, atau bakti LDII untuk negeri itu. Yang pertama kita menyebutnya dengan wawasan kebangsaan. Nah, ini sering ditanyakan lembaga dakwah, tapi program pertamanya bukan dakwah. Yang lembaga dakwah, tapi kita mementingkan nasionalisme kita, bahwa wawasan kebangsaan itu adalah sesuatu yang mutlak kita dapatkan. Kita nggak bisa dakwah kalau misalnya bangsa dan negara kita tidak aman, Kita lihat beberapa negara di Asia, kemudian di Eropa dan sebagainya itu sedang berperang, Kemudian juga ada yang sudah kita juga prihatin dengan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina misalnya. Nah itu juga kan kami menganggap bahwa situasi aman, situasi yang kondusif di Indonesia ini merupakan syarat mutlak. Jadi kami mendukung penuh pemerintah bagaimana melaksanakan yang namanya wawasan kebangsaan. Jadi Bang Thohir, kalau istilah kita tuh NKRI harga mati. Bukan cuma punya TNI LDII juga merasa itu. Memang kita bagaimana, karena kami merasa lahir di Indonesia, mencari makan di Indonesia, dan insya Allah matinya juga di Indonesia. Jadi kita sangat berkepentingan dengan negara Indonesia ini supaya tetap aman, damai, kemudian rukun, kompak tadi. Jadi
Itu yang pertama. Iya. Yang kedua baru kita dakwah. Iya. Dakwah LDI itu dakwah yang menyejukkan. Kami bilangnya itu green dakwah. Iya. Dakwah hijau. Iya. Jadi tidak provokatif. Iya. Dakwanya itu yang menyejukkan, yang mendinginkan, Iya. gitu, yang bikin orang tuh tidak terprovokasi, iya. gitu ya. Nah, kemudian juga dakwah hijau itu bisa juga dimaknai bahwa kami juga peduli dengan lingkungan. Iya. Jadi kami juga membuat gerakan ya, bagaimana penghijauan, kemudian melaksanakan hari penanaman gitu ya. Kita mencanangkan itu setiap tahun. Kemudian juga kita juga peduli dengan sampah. Kemudian kita bagaimana lingkungan di sekitar kita tetap bersih dan asri gitu ya. Nah, yang ketiga baru pendidikan. Pendidikan tadi yang dibilang oleh Pak Ustadz itu LDI itu memfokuskan namanya pendidikan karakter. Apa yang dididik itu 29 karakter tadi. Jadi itu mulai dari tadi bilang cabai rawit, remaja, dewasa, kemudian sampai ke lansia. Bagaimana karakter 29 itu tidak hanya teori, tapi bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru 3 ya Pak? Baru 3 ya. Yang keempat, kita bicaranya ketahanan pangan, lingkungan dan ketahanan pangan. Ini mulai terasa nih, Pak Thohir. Ini heboh sekarang. Beras mahal ya. Itu saya juga ngerasa itu ya, bagaimana loh kok jadi seperti ini ya gitu. Nah, jadi memang kalau kita tuh mendorong sekali bagaimana kita di zaman dulu, kalau Pak Thohir ingat, kita ada namanya swasembada pangan. Betul. Kalau sekarang itu misalnya kedaulatan pangan, bagaimana beberapa negara itu sudah mulai ini loh, membatasin untuk ekspor. Mereka misalnya India, saya dengar itu ya, Thailand. Jadi mereka nggak mau lagi sembarang mengekspor beras. Mereka lebih mementingkan bagaimana rakyatnya supaya tidak lapar. Nah, makanya kita bagaimana kita supaya petani juga kita sejahterakan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan pertanian itu kita dorong gitu ya. Nah, kita sangat peduli. Ya, permasalahan-permasalahan yang ada sekarang itu ya mungkin kita coba juga ya, beberapa ahli di LDI juga sudah mulai memberikan kontribusinya. Saya sebut aja misalnya salah satu pakar kita itu misalnya bisa menanam di lahan gambut di Kalimantan ya. Kemudian juga beberapa insinyur kita itu yang ahli di pertanian itu di daerah Riau coba membuat teknologi sehingga misalnya ubi kayu nah itu bisa besar gitu ya. Kemudian juga ada yang kita dilihatkan itu luar biasa. Jadi hal-hal yang sifatnya memang menunjang kedaulatan pangan itu supaya LDI juga aktif di situ ya. Yang kelima kita juga dokter, karena waktu pula ini sesi kedua sudah habis, tentunya kita akan langsung kepada sesi yang ketiga. Indonesia 3 TV, jangan kemana-mana, tetap di 3 TV.